Kenapa perusahaan nggak hanya ngembangin website, ngembangin juga mobile application-nya? Kenapa? Karena gini, Anda sering nggak sih misalnya Anda gunakan Tokopedia misalnya. Setiap kali Tokopedia itu ada promo, notifnya langsung keluar di handphone Anda. Inilah salah satu kelebihan dari mobile application. Ternyata bidang apps developer itu di dalamnya terbagi menjadi dua bagian lagi. Yang pertama bidang website, dan yang kedua adalah bidang mobile application. Nah, banyak juga dari Anda yang mungkin masih bingung, kok website di bidang aplikasi? Nah, orientasinya orang ketika kita ngomong sebuah website itu hanyalah sebuah website company profile. Umumnya kan begitu ya. Zaman dulu kalau kita lihat misalnya ada suatu perusahaan punya website, ya udah nih, begitu kita kunjungin bla 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 bla.com, begitu kebuka, isinya cuman apa? Cuman isinya tampilan doang. Tampilan atau katalog. Tapi kita nggak bisa ngelakuin apapun di sana. Nah, itulah yang disebut sebagai web company profile. Nah, itu web zaman dulu. Ya, atau kita sering sebutnya, kalau bahasa sekarang disebutnya hanya sebagai landing page. Jadi isinya company profile doang, kita nggak bisa ngapa-ngapain di sana. Ya, kita cuma bisa baca doang. That's it, sudah selesai. Ya, nah tapi ternyata website itu berkembang lagi sekarang. Ya, web tidak hanya jadi sekedar website, tapi juga menjadi aplikasi kita sebutnya. Makanya sekarang dibahasakan sebagai web application. Nah, web application itu apa? Jadi web application adalah website ya, yang di dalamnya kita bisa melakukan berbagai hal di sana. Kita bisa cari produk di sana, kita beli produk di sana, bisa transaksi di sana, ya. Kalau udah transaksi kita bisa lihat, oh barang kita sudah dikirim atau belum. Bahkan kita bisa tracking pengirimannya udah sampai mana. Nah, inilah yang disebut sebagai web application. Nah, jadi kalau kita belajar coding, kita mau jadi apps developer, salah satu profesi yang bisa jadi tujuan akhir adalah jadi seorang web application developer. Ya, jadi itu spesifikasi yang pertama yang harus Anda pahami nih. Jadi di bidang application development, ya, itu ada satu spesifik bidang lagi yang namanya web application development. Ya, jadi kalau Anda nanti berkarir, ya jadi web application developer disebutnya. Ya, nah itu aplikasi web. Nah, terus ada lagi yang namanya mobile application. Ya, nah mobile application ini apa? Mobile application ini berbeda dari web application. Apa bedanya? Jadi kalau web application, ketika kita mau akses web tersebut, kita harus akses melalui browser. Ya, terserah nih, entah dari Google Chrome, mau dari Mozilla, ya, kita harus ketik. Misalnya, websitenya apa? bla 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 bla.com misalnya. Nah, jadi kalau kita aksesnya lewat browser, itu disebutnya sebagai web application. Oke, nah kalau mobile application ini beda lagi. Anda pasti gunakan smartphone Android atau smartphone-nya Apple, ya, yang iOS kita sebutnya, ya. Nah, ketika kita pakai smartphone tersebut, kita sering nggak sih download aplikasi entah di Google Play Store atau di App Store? Nah, itu pasti. Aplikasi yang kalian download melalui Google Play Store atau App Store itu disebutnya sebagai mobile application, ya. Jadi website dan mobile application ini dua hal yang berbeda. Web application dan mobile application dua hal yang berbeda. Kalau web application aksesnya harus melalui browser. Kalau mobile application itu aplikasinya langsung di-download, ya, dan langsung masuk ke handphone kalian. Kenapa perusahaan nggak hanya ngembangin website, ngembangin juga mobile application-nya? Kenapa? Karena gini, Anda sering nggak sih misalnya Anda gunakan Tokopedia misalnya. Setiap kali Tokopedia itu ada promo, tiap kali ada promo, notifnya langsung keluar di handphone Anda. Nangkep ya? Inilah salah satu kelebihan dari mobile application. Kenapa? Karena mobile application itu bisa engage langsung dengan si penggunanya. Ya, jadi asalkan kita udah install aplikasi tersebut di smartphone kita, apapun yang terjadi, mau di sana ada promo, mau di sana ada cashback, ada apa, kita akan jadi orang pertama yang tahu. Dan itu benefitnya khususnya untuk para pengguna dan para customer. Buat Anda yang udah nonton video ini, sekarang saya yakin Anda udah tahu. Kalau Anda mau jadi seorang apps developer, Anda harus jago coding. Berarti kalau jago coding, ujung-ujungnya pasti jadi apps developer. Kebanyakannya begitu. Walaupun nanti sebenarnya ada spesifikasi-spesifikasi lain yang bisa Anda capai ketika Anda jago coding.
ya, ada profesi-profesi lain. Tapi saya nggak akan bahas di video kali ini. Untuk konten hari ini, Anda taunya gini, kalau Anda udah jago coding, ujungnya pasti jadi apps developer. Dan Anda harus paham, kalau Anda mau jadi seorang apps developer, Anda harus tahu Anda mau jago atau Anda mau memperdalam di bidang web atau di bidang mobile application. Nah, karena ini akan menentukan Anda masuk ke perusahaan mana dan bekerja sebagai apa. Nah, buat Anda yang mungkin mau tanya lebih lanjut tentang web, tentang mobile application developer, Anda bisa komen di bawah ya. Dan kalau mungkin Anda mau sharing-sharing, misalnya, oh Anda dapat situs untuk belajar mobile application yang dari basic, atau mungkin Anda coba-coba belajar sendiri dan Anda mengalami kesulitan apa sih sekarang? Nah, Anda boleh cerita dan curcol di komen di bawah ini. Terakhir, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda dapat update terus seputar dunia IT. Thank you and see you on the next video. Bye!